Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pemasaran digital berisi Cyril Yeremia, saya sendiri Kevin Marholong, dan Tiara Priscila. Sebelumnya, teman-teman semua pasti punya gadget kan? Menurut teman-teman semua, apa barang yang paling melengkapi buat gadget kita? Ya, betul sekali, yaitu casing handphone. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang langkah strategis pemasaran digital bisnis casing handphone berpacu pada studi kasus 5. Next. Studi kasus 5 berisi tentang seorang pengusaha ingin membuat bisnis casing handphone yang menyasar usia 19-35 tahun dan khusus untuk pengguna iOS. Casing handphone yang dikeluarkan yaitu bersifat premium dan mengedepankan nilai seni serta mengutamakan kolaborasi dengan artis atau seniman. Hingga saat ini, pemilik usaha belum memiliki nama untuk brandnya dan berencana untuk melakukan semua kegiatan pemasaran dan penjualan di media digital. Next. Untuk peran dan posisi dalam kelompok ini sendiri, saya sebagai Creative Director, kemudian Tiara Priscila sebagai Art Director, dan Cyril Yeremia sebagai Copywriter. Next. Kemudian kami akan menjelaskan terkait marketing brief. Yang pertama ada profil perusahaan, nama bisnis ini adalah Kesan Pesan, kemudian sejarah perusahaannya sendiri. Perusahaan ini berdiri pada 23 Desember 2021 yang diawali dari salah satu pengerjaan proyek mata kuliah pada Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian untuk produk yang dihasilkan seperti yang sudah disebutkan tadi, produknya adalah casing handphone premium khusus untuk pengguna iOS dengan desain unik. Mengapa unik? Karena bisnis kami ini merupakan menggabungkan ide kolaborasi antara perusahaan dengan seniman atau influencer sehingga akan memiliki ciri khas tertentu. Kemudian untuk ringkasan rencana pemasaran digital yang akan kami lakukan, yang pertama akan memperkenalkan terlebih dahulu brand ini kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya melakukan kolaborasi dengan influencer atau seniman ataupun artis. Kemudian yang selanjutnya melakukan kampanye dengan tagline Art on Your Apple. Sejarah produknya, bisnis ini membuat produk case HP karena melihat animo penggunaan smartphone, khususnya iPhone yang sangat besar di kalangan usia 19-35 tahun. Kemudian setiap model dan tipe keluarnya sendiri selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Untuk evaluasi produk, pemilihan nama kesan pesan juga disesuaikan dengan nama produk serta makna yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Berikut ini dapat dilihat merupakan analisis SWOT dari bisnis yang berdiri, kemudian beberapa strategi yang diperoleh diantaranya menggandeng influencer atau seniman yang memiliki ciri khas khusus dan dikenal banyak orang sehingga dapat menghasilkan desain yang khas dan unik untuk produk kami. Kemudian contoh strategisnya lagi ada membuat produk yang setara dengan harga jualnya. Jadi membuat produk yang worth it walaupun produk tersebut dijual dengan harga yang di atas rata-rata. Kemudian untuk analisis kompetitornya sendiri, ada pesaing primer dan sekunder. Dari pesaing primernya, kami menemukan akun Instagram Pick Me Up PCR atau akun Pick Me Up yang merupakan salah satu brand yang menjual case dengan desain premium juga. Selanjutnya untuk pesaing sekundernya, ada akun Instagram Casing Store, di mana brand ini menjual casing dengan sistem custom, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu penghambat penjualan case premium yang desainnya sudah ditentukan sesuai dengan tema yang ditentukan oleh brand penjualnya. Untuk tujuan pemasaran digital terdapat 3 hal, yaitu akuisisi, jangka panjang, dan jangka pendek. Untuk akuisisi diharapkan konsumen mengenal brand yang dipromosikan, kemudian konsumen memiliki keinginan untuk melakukan pembelian pertama. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya digunakan untuk membangun merek baru sehingga tujuan jangka panjang ini sesuai diberikan kepada bisnis kesan pesan. Kemudian untuk tujuan jangka pendeknya sendiri melakukan pemasaran yang dilakukan dengan cara memberikan diskon-diskon khusus pada hari-hari tertentu atau pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya keagamaan, tahun baru, ataupun diskon pada angka yang sama seperti 11, 11, 12, 12, dan sebagainya. Untuk pendekatan pemasaran digital yang dilakukan bersifat organik dan berbayar. Bersifat organik dengan memanfaatkan saluran konten marketing dan sosial media organik untuk mengunggah produk dan memberikan promo-promo berlaku pada sosial media dan e-commerce. Lalu terdapat penentuan keyword atau penataan Search Engine Optimization atau SEO yang baik agar halaman website dari bisnis kesan pesan dapat muncul saat dilakukan pencarian di internet. Untuk bersifat berbayar menggunakan saluran sosial media ads dan influencer marketing. Next.
Segmentasi pasar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Di mana demografis yaitu semua orang yang berusia 19-35 tahun yang menggunakan iOS. Untuk psikografisnya itu menempatkan produk ini sebagai bagian dari gaya atau penampilan agar terlihat lebih kekinian. Untuk geografisnya itu remaja dan dewasa yang menggunakan jenis handphone dengan merek Apple serta tinggal di lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir yaitu perilaku, yaitu orang-orang yang gemar melihat desain yang indah dan bernilai seni tinggi. Oleh karena itu, pasar sasaran dari bisnis kesan pesan sendiri ini yaitu remaja dan dewasa yang menggunakan jenis handphone dengan merek Apple serta memiliki selera seni yang baik. Next. Kesan pesan sendiri memposisikan diri sebagai produk yang mengeluarkan casing handphone premium dan memiliki desain nilai seni yang tinggi dan kualitas yang baik. Selain itu, produk ini terdapat hasil kolaborasi dengan beberapa artis atau seniman yang mendapatkan standar premium dengan desain serta kualitas yang baik. Next. Untuk kampanye pemasaran digital dilakukan selama bulan Februari 2022 dengan tujuan untuk mendapatkan citra positif dan meningkatkan brand awareness. Tagline yang digunakan yaitu Art on Your Apple dan beberapa kolaborasi nantinya pada bulan Februari ini. Lalu tujuan pemasaran digital ini yaitu output yang ingin didapatkan, jumlah followers media sosial dan e-commerce yang meningkat, dan dampak untuk bisnis kesan pesan sendiri ini adanya brand awareness terhadap bisnis ini. Next. Tim pemasaran digital sendiri terbagi menjadi 3 orang, yaitu orang marketing, orang-orang kreatif, dan orang-orang data analis. Nantinya tim ini juga akan dibantu dari pihak ketiga seperti orang produksi dan orang keuangan. Next. Untuk platform media yang digunakan terdapat 2, yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce. Kesan pesan juga nantinya menggandeng beberapa artis atau influencer seperti Jason Ranti, Nadine Chandrawinata, dan Just No Limit. Untuk pemilihan dari influencer Jason Ranti yaitu merupakan sosok musisi di mana setiap lagunya berbicara tentang kebebasan dalam melakukan apapun. Lalu Nadine Chandrawinata yaitu aktivis lingkungan yang selalu menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian Just No Limit yaitu sosok atlet e-sport yang menggunakan HP sebagai aspek utama dalam pekerjaannya. Next. Selanjutnya berikut ini merupakan salah satu bentuk dari eksekusi pemasaran digital yang kami lakukan. Di sini terdapat konten kalender di mana pada tanggal 1 bisnis kesan pesan akan mempost konten terkait kemunculan brand kesan pesan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 2 akan mempost konten produk yang dijual, yaitu case HP premium untuk iOS. Kemudian pada tanggal 3 akan mengepost konten terkait kolaborasi dengan artis atau influencer. Selanjutnya tanggal 4 dan 5 akan mengepost informasi seputar produk yang berisi penjelasan serinya, jenis, dan juga harga yang ditawarkan. Kemudian dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 akan dilakukan perilisan produk dengan tema monokrom. Untuk tanggal 10 sendiri terdapat post informasi berupa filosofi nama brand dan peluncuran produk yang bertema komik hingga tanggal 13 Februari. Next. Pada tanggal 14 Februari sampai 16 Februari mengeluarkan produk dengan tema Valentine. Lalu pada tanggal 17 dan 18 konten berupa interaksi yaitu berupa game dan giveaway. Kemudian pada tanggal 19 sampai 20 Februari terdapat promo diskon 30%. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 Februari terdapat perilisan produk kolaborasi dengan Nadine Chandrawinata dengan tema lingkungan sampai tanggal 25 Februari ditambahkan dengan pengumuman giveaway. Kemudian dilanjutkan sampai tanggal 27 Februari. Kemudian pada tanggal 28 Februari terdapat post konten dari testimoni pembeli yang sudah membeli. Next. Kemudian berikut ini merupakan feeds result dari kesan pesan. Terdapat 8 feeds result dari kesan pesan. Next. Kemudian di sini terdapat caption atau penjelasan dari feeds, masing-masing feeds result yang sudah dibuat dari 8 feeds result tersebut. Next. Berikut ini merupakan rencana anggaran. Terdapat 2 biaya yang sudah dihitung. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdapat pembuatan logo seharga 500.000, kemudian pada biaya variabel terdapat 3 biaya, yaitu pertama dana kolaborasi dengan influencer, artis, seniman sebesar 10 juta rupiah, kuota internet sebesar 500.000, kemudian anggaran biaya ads di sosial media khususnya TikTok dan
Instagram dengan harga 4 juta, kemudian total yang didapatkan ada 14.500.000. Next. Kemudian di sini terdapat key performance indicator, terdapat Instagram dan Tokopedia atau Shopee, terdapat 10 key performance indicator. Next. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok pemasaran digital kami. Terima kasih.